Kota Medan bukan hanya tentang keramaian dan lalu lintasnya. Di balik bangunan bersejarah dan jalur transportasinya, ada peran-peran penting yang jarang kita sadari. Di lorong-lorong Museum Negeri Sumatera Utara, di sudut-sudut kawasan Kesawan, hingga di area operasional PT KAI Indonesia, terdapat individu-individu yang setiap hari menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. Bersama Saya Alwi, Saya Ivana, saya Christine, saya Ruwaisya, saya Faes. dan saya Anis, bersama kami, mari kita melihat lebih dekat lagi dan menyaksikan secara langsung cerita serta pengalaman mereka dalam menjaga, melayani, dan menghidupkan pusat kota Medan. Selamat siang semua. Saya Muhammad Agil Gufron. Saat ini sudah berada di depan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tuti. Jadi Bu, kami dari Politeknik Negeri Medan ingin mewawancarai terkait penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan ejaan yang benar yang sudah disesuaikan. Jadi langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Iya. Apa sih tugas utama Anda sebagai pemandu museum? Tugas pemandu museum itu menerangkan beberapa koleksi yang berada di museum ini kepada para pengunjung. Terus yang pertanyaan kedua, hal apa yang menarik yang sering Anda jelaskan ke pengunjung? Kalau menurut saya yang menarik itu yang peti mati yang di ruang religi kuno. Kan ada peti mati dari Nias. Karena kan bentuk peti matinya ada kayak kepala naga ya kan. Nah itu ada bahasanya memang saya nggak hafal, tapi di situ ada keterangannya itu untuk peti mati dia bilang ya penduduk yang berkelas lah di suku Nias. Pertanyaan ketiga, tantangan apa yang paling sering Ibu alami saat memandu? Tantangannya kalau menurut ibu terkadang ini mandu anak sekolah gitu kan, mereka tuh memang nggak fokus mendengarkan yang kita terangkan. Ada nanti kadang kita lagi berbicara mereka lagi ribut bersuara, paling itulah susah untuk mendiamkannya gitu. Oh iya. Yang terakhir nih Bu, pengalaman lucu apa sih yang Ibu pernah alami saat bekerja? Kalau saat bekerja di sini Iya betul. sebenarnya nggak ada ini padi. Cuman yang paling kadang pengunjung itu melihat beberapa koleksi di sini kan mohon maaf ya kan, mereka menganggap patung itu pornografi yang menampakkan Bagian tubuh. bagian tubuh tertentu gitu kan. Mereka nganggap kok gini, kok mereka menganggap itu tabu, sementara di sini nggak masalah gitu kan. Jadi kok gini, kok dipampangkan gini, rasa kita dia nggak tahu sejarah gini. Paling gitulah. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, terima kasih. Oke, kami di sini sudah di Museum Negeri Sumatera Utara dengan saya Anastasia Christine Tampubolon. Saya akan mewawancarai petugas keamanan yang ada di museum ini, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Andi Ginting. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Andi. Yang pertama, bagaimana tindakan Bapak jika melihat pengunjung menyentuh benda koleksi yang dilarang untuk disentuh, Pak? Ya, tindakannya kita melarang itu kan ini peraturan dari pihak museum kan, tidak boleh memegang koleksi ataupun itu kaca itu. Oke, Pak. Yang kedua itu bagaimana jika museum ini sering didatangi oleh anak sekolah nih? Bagaimana cara Bapak mengatur agar mereka tidak gaduh atau tetap tertib gitu, Pak? Ya, kita juga bekerjasama dengan gurunya tetap mendampingi mereka dengan teratur supaya tidak ada keributan di dalam. Oke, Pak. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa tantangan terbesar saat menghadapi pengunjung? Ya, tantangan terbesarnya ya pas sewaktu pengunjungnya membludak rame.
terkadang tidak bisa kita atur dengan sendiri lah kendaraan wanita kan. Oke Pak, terima kasih atas jawaban Bapak dan terima kasih sudah bersedia untuk kami wawancari Pak. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Di sini saya bersama Kak Nisa. Nih, di sini saya menyiapkan 3 pertanyaan nih Kak tentang pekerjaan Kakak di sini. Pertanyaan pertama, apa keterampilan atau kemampuan yang paling dibutuhkan untuk bekerja sebagai karyawan di tempat ini Kak? Oke. Kemampuan pasti pertama komunikasi ya. Kalau di tempat seperti ini, apalagi di dunia F&B itu banyaknya itu kita nge-serve customer. Pastinya komunikasinya juga harus bagus. Terus juga perlu juga mental yang perlu disiapkan. Kalau untuk mental pasti semua tempat kerja sih. Bahkan di perkuliahan juga kita harus siapin mental gitu. Cuman di dunia kerja mental itu paling penting. Mental pekerjaannya ataupun mental untuk bertemu customer gitu. Masalah-masalah yang dihadapin juga itu kita juga harus punya pengetahuan yang luas untuk nanggepin masalah tersebut gitu. Terus juga belajar resipi produk ataupun belajar nge-handle customer lah kali sih. Terus yang selanjutnya nih Kak, bagaimana cara Kakak melayani pelanggan agar merasa puas dan ingin kembali berbelanja di sini? Untuk itu yang pertama pastinya cara melayani customer-nya itu kayak misal gercep gitu. Tahu yang customer mau gitu. Gimana cara taunya? Ya tentunya ditanya mau yang seperti apa untuk produk makanannya. Habis itu dari kita juga harus informatif ke customer-nya. Harus informatif supaya si customer-nya bisa benar-benar memilih apa yang dia mau dan dari rekomendasi kita tersebut gitu. Makanya dengan cara kayak gitu si customer oke nih gitu, suka nih sama produk yang kita tawarkan walaupun sebenarnya dia nggak tahu mau makan apa. Misal contohnya seperti itu, dari kita rekomendasi dan mereka puas, tentunya si customer bakal balik lagi sih harusnya, dari segi pelayanan dan juga dari segi produk. Terus yang terakhir ini Kak, apa kendala yang paling sering dihadapi saat melayani pembeli dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Kendala banyak sih, mungkin di miskom produk pasti antara customer juga. Terus apa lagi ya, paling banyak miskom produk sih. Tapi yang paling utama di dunia pekerjaan itu kita jangan ragu dan malu untuk minta maaf. Kalau memang kesalahannya di produk kita, pastinya harus benar-benar minta maaf dengan tulus. Maafnya bukan sekedar maaf doang, tapi ya benar-benar mengakui kesalahan itu. Terus kalau dari akunya, kalau untuk dari customer-nya sendiri mungkin ada beberapa customer yang mungkin mood-nya kurang bagus. Kalau dengan cara kayak gitu kita ngelayaninya ya tetap sesuai sama ukuran kita aja betul. Cuman kalau mereka juga kurang menghargai kita juga, ya kita juga bisa cuek gitu. Tapi untuk yang kayak gitu-gitu kita jarang sih. Kalau di sini semua customer-nya apa? Mungkin begitu aja pertanyaan kita Kak. Terima kasih untuk waktunya ya Kak. Terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya berada di Pos Blok Medan. Di sini saya bersama dengan Bapak Fadil. Bapak Fadil. Bapak Fadil di sini sebagai apa? Saya sebagai pelayanan loket Oranger. Ya udah, langsung saja ke pertanyaannya. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yakni jenis layanan apa yang sering digunakan oleh masyarakat di kantor pos ini, Pak? Di sini layanan biasanya ada pengiriman, terus pembayaran kayak asuransi, leasing kendaraan, pigmen listrik juga bisa. Sisian dana bisa ya. Yang kedua, menurut Bapak bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengiriman layanan pos? Sudah bagus sih kadang, tapi ada juga yang nggak paham. Ya itu pun kita kasih tahu lah, yang supaya mereka tuh lebih paham lagi ini prosedur pengiriman barang, packingan barang gitu. 70% lah berarti ya, Pak. Pertanyaan terakhir, apa bentuk pelayanan yang biasanya diberikan petugas ketika pelanggan mengalami kesulitan? Dari situ kita tanya dulu dari apa masalahnya yang nggak bisa diselesaikan.
kita kasih arahan kalau memang nggak bisa kita selesaikan di sini, kita oper ke CS-nya. Oh, CS Senanta Plus gitu. baik, mungkin itu saja sesi tanya jawab kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Bang. Perkenalkan, nama saya Rumai Syaskia. Saya selaku mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Abang terkait kerjaan Abang sebagai customer service di KAI Kitchen. Apakah Abang bersedia? Bersedia? Sebelum itu boleh perkenalan, Bang? Boleh, perkenalkan nama saya Faris, saya petugas customer service bagian tiketing. Baik, pertanyaan pertama, dalam pelayanan sehari-hari, kendala apa yang paling sering dialami penumpang saat menggunakan mesin tiket? Untuk sejauh ini permasalahannya atau kendalanya itu paling di bagian penumpang yang tidak punya aplikasi banking atau kartu ATM, debit credit. Itu biasanya penumpang yang udah usia 30-an ke atas gitu. Baik, lalu menurut Abang seberapa efektif keberadaan mesin tiket dalam membantu proses pembelian tiket ini? Untuk mesin tiket sangat membantu dikarenakan untuk prosesi transaksinya juga tidak meribatkan petugas terlalu, karena kan dia langsung ke pusat, gak kita import lagi. Jadi keuntungannya itu tadi sih, dia langsung larinya ke pusat biar tidak ada kayak miss tentang keuangan atau apa. Sangat terbantu sih adanya vending mesin, mengurangi juga antrian, apalagi kan mesin di sini ada 4. Itu aja sih pokoknya. Sangat membantu sih kalau untuk vending mesin. Oh ya, pertanyaan terakhir, upaya apa yang biasanya dilakukan petugas untuk membantu penumpang agar proses pembelian tiket berjalan lancar? Upaya kita sebagai petugas itu membantu penumpang yang tidak misalnya mempunyai akses untuk transaksi, paling kita membantu dengan cara kita kebajuin ke penumpang yang mempunyai kartu atau QRIS. Jadi untuk mempermudah juga penumpang yang mengalami kendala tidak punya kartu atau QRIS, kita bantu ke penumpang. Ataupun sudah urgent kali, sudah last minute kali, petugas yang membantu untuk transaksi. Paling itu sih dari kita. Baik, sekian saja saya yang bisa saya ajukan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, Bang. Sama-sama. Terima kasih, ya udah.